Nggak ada lawan guys. Ya, oke guys, kembali lagi bersama kami. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang memang sudah booming di Indonesia, yang merupakan ciri khas lah, ya kan? Yaitu apa, Bay? Kerupuk. 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 Kerupuk, Kalian kerupuk. siapa di sini orang Indonesia yang belum pernah makan kerupuk? Orang yang main Let's. batu yang belum makan kerupuk. Semua orang di Indonesia pasti pernah makan kerupuk, dan kita akan membahas kerupuk. Oke. Yang pertama alasan kita membuat konten ini ya karena kan banyak nih di Indonesia udah ada berbagai macam jenis kerupuk, berbagai macam pilihan, ya kan. Jadi buat kalian nih yang bingung, terus eh, nggak mempunyai pondasi yang kuat untuk dapat menerapkan kerupuk mana yang cocok diterapkan, ditempatkan di makanan Yang mana? yang cocok, nah, disitulah kami akan membuatkannya videonya untuk kalian. Jadi, Disinilah kami berada. nah, jadi tidak semua makanan itu cocok dengan kerupuk-kerupuk yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu ya guys. Jadi dengan adanya rekomendasi dari kami ini, maka setidaknya kalian itu tidak kebingungan lah dalam menentukan pilihan makanan yang mana yang cocok dengan kerupuk yang ini ditempatkan ke makanan yang ini. Seperti itu guys. Oke, langsung saja kita rekomendasikan kerupuk yang pertama itu adalah boleh Mamang. kerupuk mamang. Di tempat kalian sebutannya apa guys? Kalau di tempat kami di Pontianak itu disebut dengan kerupuk mamang. Karena yang buat kan ini mamang. Dan betul, dan biasanya kan ada dititip di warung-warung oleh mamang lah seperti ya kan. Dan ini kerupuk mamang buatan Man. Man siapa ya? Pokoknya udah Man goleng. seluruh Indonesia ada lah kerupuk ini, kerupuk mamang. Ada juga yang bilang ini kerupuk Bandung, kemudian kerupuk Kalengan, ya apapun itulah intinya ini kerupuknya modelnya seperti ini. Ntar kita buka dulu ya. Ini dia. Baik, pegang satu. Oke. Kerupuk mamang. Oke, kita coba ya. Sebenarnya kerupuk mamang ya udah jadi kerupuk sehari-hari lah. Betul ya? Betul. Biasanya di rumah ya nyetok beli ini sekali banyak, atau rumah kalian punya kalengannya gitu. Jadi mamang yang ngantar langsung dari pembuatan atau tempat pembuatannya, pabriknya gitu, ngantar langsung ke rumah. Biasanya aja. Nah, kerupuk mamang nih karena memang udah jadi makanan kita sehari-hari, cocoknya tuh untuk ya lauk sehari-hari juga lah. Makan pakai nasi lauk rumahan lengkap. Ya cocok, pakai Indomie gorengnya cocok, sambal terasi dengan ikan atau dengan telur pun cocok sebenarnya. Jadi ya kerupuk mamang nih untuk kita cuman makan di rumah pakai kecap pun mungkin ya cocok, karena ya ini udah melekat di lidah kita guys. Jadi ya enggak perlu direpotkan sih. Jadi kalau misalnya kalian ada kerupuk mamang, ya enggak perlu bingung gitu. Jadi langsung makan dengan nasi cocok, dengan mie pun cocok. Jadi kerupuk mamang nih masih oke lah ya. Hitungannya universal. Universal. Memang bisa masuk seperti toge, bisa nyampur dimanapun dia. Betul. Ini kerupuk mamang nih. Ada dengan adanya makin lama enak, nggak ada dia pun dia kurang ya dia. Ini kerupuk mamang nih guys. Belilah kerupuk mamang. Selanjutnya, nah selanjutnya guys. Selanjutnya itu ada kerupuk apa bay? Amplang. Amplang ini merupakan khas dari Ketapang. Nah jadi buat warga Kalbar atau Kalimantan ya udah nggak asing lah nih dengan yang namanya amplang. Amplang ini biasanya dari ikan tenggiri guys. Jadi dia dari ikan, kemudian jadi kerupuk, tapi kerupuknya modelnya kayak gini nih, bulat-bulat nih, ya kan? Kalian bisa lihat. Nah, amplang ini, bentar ya, kita buka dulu ya. Yes. Amplang ini, sorry. Amplang ini sebenarnya dia dimakan langsung kayak gini,
udah enak gitu. Jadi kita sambil kayak biasa yang dari barat apa namanya, popcorn. Popcorn kan untuk nonton film apa gitu kan cocok. Nah, amplang Hmm, pun cocok guys. Jadi kayak sambil nonton atau sambil ngapain nyantai gitu kan. betul. Kalau ke bioskop, mantap. Amplang, amplang ini dia yang cocok. Kalaupun ada yang mau makan amplang pakai eh, makanan yang lain, cocok juga. Contohnya mungkin yang sedikit berkuah, Indomie telur kayak gitu. Kemudian eh, apalagi yang agak berkuah ya, kayak nasi rawon kayak gitu. Soto, Soto ya, amplang nih ya lumayan cocok sih dipadukan dengan makan-makan yang seperti itu. kok nasi ini kurang sih. Kalau untuk nasi kurang guys. Ya, Terlalu berserat. Kan kok gua kan, hmm. itu lebih lunak. Amplang. Kemudian selanjutnya ada kerupuk udang guys. Kerupuk udang ini emang ya rata-rata besar ya guys. Jadi, nah, oh, baunya ya sudah, Bau udang. bau udang. Kan baik. Kerupuk udang ini kan kayak tampilannya kan kayak mewah lah ya sebenarnya. Berarti jadi itu kayak disandingkan dengan beberapa catering kan kayak nasi lengkap Mm-mm. atau eh, Padang. nasi padang cocok guys pakai nih kerupuk Oh, udang. Jadi kerupuk udang nih emang cocoknya sambil makan nasi. Paling cocoknya sambil makan nasi. Nasinya tuh yang memiliki kuah santan seperti itu kayak nasi padang gitu ya kan. betul. Nah, jadi memang kurang nih guys kalau makan kerupuk udang nggak Cuma pakai nasi. kalau cuma dicemil, Jadi, oke kita makan kerupuk udang paling cocok itu pakai nasi padang guys. Kerupuk udang nggak pakai nasi padang, bah kurang. kurang, kurang, kurang. Ibaratkan kalau makan habis makan ndak ngerokok, Kok kurang kurang guys. Ya, kurang. kayak gitu. Sedap nih. Nah, seperti ini. Jadi memang sering kita lihat juga kerupuk udang nih sering disandingkan di warung-warung makan apa nasi padang kayak gitu. Jadi digantung-gantung gitu kan. Jadi kita mau Tinggal, makan tinggal tinggal tarik. cabut, tinggal tarik kayak gitu guys. Jadi memang udah sangat cocok deh nih dengan nasi padang. Coba ya. Bismillah. Mantap. Hmm, hmm, hmm. Hmm, Hmm, nggak ada lawan guys. Hmm, pas. pas deh. Jadi dari nasi padangnya udah enak, tambah ini pelengkap. Memang kerupuk tuh sebuah pelengkap yang Wow. beruntung sekali ya kita tinggal di Indonesia dengan banyak jenis pilihan kerupuk guys. Jadi mau makan udah enak tambah enak gitu. Kayak ibaratnya tuh betul surga yang terciprat tuh ada di Indonesia gitu. Iya kan? Nikmat, nikmat. Kerupuk udang pakai nasi padang, bah, Dan udah rendang. paling the best. Hmm, ini sih favorit aku sih. Next kali. Kalau menurut kalian gimana? Kalian setuju? Mungkin ada yang punya selera lain makan kerupuk udang pakai mie tiaw atau makan kerupuk udang pakai apa gitu ya kan? Boleh kalian komen rekomendasikan. Ada kawan-kawan kita yang masih bingung dengan pencocokan kerupuk nih. Jadi kan memang terlalu banyak nih jenis kerupuk yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang masih bingung tuh kasih tahu guys di komentar.
Oke, nggak usah lama-lama ya. Masih Padang. Next, ada kerupuk yang lain lagi. Rengginang. Rengginang. Kalau menurut kalian bukan kerupuk, tapi menurut kami ini rengginang adalah kerupuk, guys. Jadi definisi kerupuk itu dari yang kecil ngembang. Ah itu. Sama yang berbunyi krek krek. Ah, renyah. Itu ada definisi kerupuk tuh. Digoreng ngembang. Sebenarnya kayak gitu ya, guys. Ini kerupuk nih. Rengginang. Aduh, rengginang. Rengginang terasi. Rengginang ya, ya. Bukan rengginang, rengginang. Rengginang ini dari ketan ya awal mulai kan. Komposisinya coba lihat. Ya dia dari beras ketan kemudian ya dikeringkan, dibumbui lah nih dengan bumbu-bumbu yang ada. Enak ya. Rengginang ini sebenarnya dimakan langsung enak, ya kan? Cocoknya tuh ya jadi cemilan kayak lagi sore-sore ini ngeteh terus ngopi gitu ya, Pak. Cocoknya itu ya ditemani dengan rengginang kayak ya memang budaya kita kayak ngopi, ngerokok gitu ya. Ada temennya rengginang nih ya. Buat dorongan lah nih. Itu yang paling cocok. Kayak untuk makan nasi atau makan mie gitu ya kurang sih menurutku. Oh gimana, Pak? Kurang. Ini cuma buat cemilan. Cuman buat cemilan sih kan. Karena memang rengginang diciptakan sih kayaknya memang untuk nyantai lah kayak gitu. Untuk dalam suasana yang enjoy lagi ngemil. Rengginang. Nah. Kemudian ada kerupuk apa lagi? Ini dia. Pangsit. Kerupuk pangsit. Kerupuk pangsit ini memang nggak bisa kita pungkiri, guys. Pangsit ini cocoknya dimakan pakai mie. Kuah-kuahan. Semua yang berkuah atau mie cocoknya ya tetap pakai pangsit. Seperti apa? Kita makan pangsit ini dengan mie ayam. Oke, dengan bakmi gitu lah. Kita coba pakai mie dulu. Oke, kita mencoba makan ini enggak pakai Kita makan ini enggak pakai ini. Makan pangsit dulu enggak pakai mie. Oke, coba. Kurang. Untuk cemilan enggak cocok. Enggak cocok. Untuk cemilan enggak cocok nih. Kayak kita makan nih sambil ngelamun nih. Enggak cocok. Enggak cocok. Kurang. Tapi kalau kita udah ngunyah mie duluan. Ada nih. Aduh, sempit coy. Nah, pakai sendok. Kalau kita udah ngunyah mie duluan. Aduh. Tahan. Kalau kita udah ngunyah mie duluan nih. Kering. Terus cocok. Ini cocok banget. Makan pangsit ya pasti pakai mie. Jadi kayak bakso Malang, mie ayam. Itu kan pasangannya apa? Ya pangsit. Karena memang makan pangsit ya makan pangsit. Ya makan mie ya makan pangsit. Makan pangsit ya makan mie. Kayak gitu, guys. Yang belum makan mie pakai pangsit. Coba. Makan mie pakai pangsit. Coba. Keras. Bawahnya nih. Pangsit. Cocok makan mie dan pangsit. Gimana? Mantap. Mantap kan? Nah, kita minum dulu guys.
Oke, lanjut. Ada kerupuk apa selanjutnya? Kerupuk ikan. Ini dia. Kerupuk ikan. Ikan ya mungkin entahlah kerupuk Tenggiri ya? ikan tenggiri ya kali ya. Kerupuk ikan, guys. Jadi kerupuk ikan cocoknya dengan makan nasi sih. Ya nasi apapun sih ya kan. Sebenarnya bisa buat cemilan. Cemilan bisa. Cemilan cocok ya? Cocok. Cemilan cocok. Aman. Kurang sih. Menurut aku Kerupuk ikan tadi seperti kerupuk udang. ada temannya. Harus ada temannya. Nasi Padang. Jadi Coba. makan nasi Padang juga cocoknya pakai ya kerupuk ikan. Gimana? Balik nih. Oke. Mantap sih. Ya. Oke juga. Sebenarnya kerupuk ikan nih karena udah berbumbu ya, terasa ikannya gitu. Jadi makan pakai nasi dengan kecap ya sebenarnya udah oke kan. Udah jadi lauk sebenarnya. Kalau kata bahasa Jawa tuh udah melaui, guys. Jadi ini saya mungkin bisa udah cukup jadi lauk gitu. Kemudian ada kerupuk apa lagi? Nah, ini dia. Rambak. Ini rambak namanya. Tidak ada kerambak ikan. Rambak. Kerambak ikan. Oke. Rambak. Ada yang belum tahu sebelumnya. Di macam-macam jenis kerupuk yang tadi kan itu udah diolah dari tepung gitu. Nah kalau ini dari kulit, guys. Ini kulit sapi. Kulit sapi. Kulit sapi. Rambak ini, wah. Serat ya. Rambak ini kita temukan di Jawa banyak, guys. Kalau misalnya di luar Jawa ya mungkin di rumah makan Padang, pasti rumah makan yang Padang yang besar tuh ada sandingannya tuh ya kerupuk rambak ini. Tapi kalau kami menyimpulkannya rambak cocoknya untuk kemana? Kau, guys? Kalau aku buat soto. Soto. Kalau ini serat. Karena berserat nih ya. Nyangkut di sini. Jadi memang beberapa makanan Jawa kayak rawon, gudeg, ya pokoknya yang khas Jawa lah. Itu ya memang cocok sih disandingkan dengan ini rambak. Nah, itu nasi pecel atau apa ya, pakai rambak juga enak gitu. Tapi beberapa kali terakhir kita lihat di rumah makan Padang juga ada menyediakan rambak, guys. Berarti kita makan nasi Padang dengan rambak itu ya cocok sebenarnya gitu. Coba kita ya. Di beberapa rumah makan Padang yang besar tuh ada rambaknya. Jadi mungkin ya cocok. Coba. Aduh keras. Enggak salah sih. Enggak salah sih. Gua aku enggak sih. Hah? Oh, cocoknya apa? Soto. Soto. Soto, guys. Ini serat, Cok. Soto, gudeg, gulai. Buah nih. Buah. Ini cocok juga pakai rambak. Tapi kalau untuk makan mie ya kurang kan. Kurang. Makan mie pakai rambak ya kurang. Makan mie tadi paling enak pakai rambak sih. Enak. Rambak sih. Next, ada kerupuk apa lagi? Kerupuk ubi, guys. Kerupuk ubi. Ya, kerupuk ubi sebenarnya ada berbagai macam bentuk, guys. Ada
ya panjang kayak gini, kemudian ada yang pipih juga, biasanya pakai gula merah dulu makannya. Lu pernah nggak makan kerupuk ubi Belum pakai pernah. gula? Hah? Belum pernah. Pakai itu cabai, saus cabai gitu. Belum. Wah, kerupuk ubi itu sebenarnya cocok juga pakai itu. Yang pipih ya, pakai cabai atau pakai sambal gula merah itu cocok loh pakai kerupuk ubi. Kalau untuk cemilan gimana? Oke. Untuk cemilan makan gitu aja kan? Oke, cemilan. Cuman kalau kami di video ini buat kerupuk ubi itu disandingkan dengan pecel. Disandingkan dengan gado-gado. Jadi makan kerupuk ubi ini ya buat pelengkap gado-gado, guys. Jadi tunggu, kita ambil gado-gadonya dulu. Gado-gado. Gado-gado ya mungkin di setiap daerah tempat kalian tinggal ya ada lah ya gado-gado ya. Gado-gado pakai apa? Saus kacang, sambal kacang kayak gitu. Ya cocoknya makannya dengan kerupuk ubi. Kerupuk ubi, jengkol. Betul. Hmm. Hmm. Gimana rasanya? Mantap. Hmm. Cocok. Karena kerupuk ubi ini nggak begitu dominan menurut saya. Jadi, Enggak nih. jadi dia makan pecel atau gado-gado atau ketoprak, kayak yang bumbu kacang gitu, ya sandingan dengan kerupuk ubi. Karena dia bisa menyesuaikan dengan makanan tersebut gitu. Nikmat ya. Hmm. Ada lagi. Gado-gado dengan kerupuk ubi. Kerupuk ubi dengan gado-gado. Tuh. Buat kalian yang ngiler, langsung beli gado-gado. Langsung beli kerupuk ubi. Itu udah cocok. Gini kenyang pasti. Tuh. Cuman kalau kerupuk ubi untuk makan mie nggak cocok ya. Kurang ya. Kurang. Jadi kerupuk ubi ini cocoknya ya di gado-gado guys. Oke. Kemudian ada satu kerupuk yang bisa disebut keripik juga. Itu Emping. emping. Emping ini sebenarnya ya kalau menurut kami kerupuk. Apa Pak? Kerupuk ya. Jadi emping ini dari apa? Biasa bahannya itu namanya itu biji melinjo ya kalau nggak salah. Emping ini kan agak teksturnya agak keras ya. Dari kerupuk yang lain kan dia kan renyah gitu. Nah, emping ini cocoknya dimakan untuk makanan yang berkuah. Jadi seperti lontong sayur, gulai, sate, soto, rawon gitu. Pokoknya yang berkuah ya makanya pakai emping. Jadi kayak agak dicelup dikit nih. Ambil. Iya, Tapi berhubung kita tadi nemuin lontong sayur, gulai ya udahlah kita makan kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya dimakan dicemil langsung gitu ya juga enak disandingkan dengan kopi, teh, ya cocok kan. Sambil melihat senja sore-sore makannya emping gitu kan. Cocok. Cuman yang darah tinggi sama yang banyak makan ini. Nanti apa? Darah tinggi. Ya. Karena emping ini ya asin. Jadi ya untuk orang-orang tua ya makan secukupnya lah, seadanya lah. Nggak usah berlebihan, nggak usah terlalu banyak makan emping. Tapi sebenarnya emping ini enak untuk tadi lontong sayur, gulai, soto atau rawon yang berkuah gitu. Emping. Kemudian
ada satu kerupuk yang terakhir. Nah, ini dia. Jadi kerupuk ini beda dari kerupuk lainnya. Beda dari kerupuk sebelumnya maksudnya. Bedanya Ya, apa tuh? karena kerupuk yang lain itu kan teksturnya kering, begitu kan. Nah, kerupuk ini namanya kerupuk basah guys. Kerupuk basah ini ya mungkin kayaknya adonan kerupuk, ya kan? Kalau kalau kita lihatnya seperti ini. Kalau dia ndak, kalau kerupuk yang lain kan itu kan udah mengalami proses pengeringan. Tapi ya untuk kerupuk basah ini sendiri, eh, mungkin ibaratkan kata kerupuk tapi setengah jadi lah. Jadi udah diolah, belum dikeringkan, ya dikukus dimakan gitu, ataupun digoreng. Jadi, hmm, Enak. hmm, Pecah ya. ya. Buat yang belum tahu kerupuk basah ini makanan khas dari daerah Kapuas Hulu. Jadi mereka di sana mengolah pakai bahan bakunya itu ikan belida, ada ikan apa lagi ya? Berisik. Ikan apa? Berisik. Belisik. Hmm. Ya, iya kah? Hmm. Ya itu juga. Udah ya. Jadi untuk yang terakhir ini kerupuk basah ini dimakan langsung enak guys. Jadikan cemilan. Lagi santai, nonton, cerita sama kawan kayak kita sekarang ini makan kerupuk basah. Hmm, enak. Bumbunya ini pakai bumbu kacang, jadi dia itu sambal kacang gitu. Tengahnya ada ikan. Beh. Mas. Coba kita anu ya, buat percobaan. Makan Eksperimen. nasi Padang Ini eksperimen. pakai kerupuk basah. Apakah cocok? Siapa tahu ada kawan kita di sana yang tinggal di mana gitu kan, makan kerupuk basah ya pakai nasi Padang guys. Masa makan kerupuk basah nggak pakai nasi Padang ya? Siapa tahu coba. Hmm. Enak. Aneh. Hmm, hmm. Nggak cocok. Menurut saya nggak cocok guys. Karena kerupuk padangnya, kerupuk padang. Kerupuk basah ini kan lembut, lembut jadi ya ndak mencampur dengan nasi padangnya lah kayak gitu. Ndak jadi satu gitu. Jadi seolah-olah kita makan dua makanan yang berbeda jadi. Aneh Nggak ya. bisa jadi pelengkap kan? Bisa. Nggak Ini bisa jadi pelengkap. Nggak bisa jadi pelengkap ini. Kalau makan kerupuk kerupuk basah. basah ya makan sendiri. Kerupuk basah sendiri. Kerupuk basah nih udah lembek. Hmm. Yang nasi lembek. Ya tambah nasi lembek. Jadi kurang cocok deh. Nah, seperti itu konten kita kali ini. Jadi buat kalian yang masih bingung atau kalian kawan-kawan yang ada rekomendasi sendiri dari selera kalian sendiri, kira-kira sebenarnya gini bang, makan pangsit tuh cocoknya pakai kerupuk basah. Nah, kayak gitu ya mungkin kan ada yang mencampur adukan kerupuk dengan kerupuk, atau ini bang makan sate itu atau nasi padang tuh cocoknya dengan Pangsit. dengan kerupuk basah. Ada yang suka kayak gitu, atau dengan pangsit enak katanya gitu. Ya enggak masalah, kalian tulis saja di Kolom komentar. komentar. Siapa tahu ada kawan-kawan kita yang masih bingung nih kan, dia udah beli kerupuk, aduh makannya pakai apa nih. Jadi daripada dia bingung ya kita bantu lah, kita bantu menyesuaikan mereka biar eh, mereka nggak bingung lagi. Ya sekian konten kita kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sampai jumpa lagi guys, dah. Nyang nyang nyang.